Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu pengampu mata kuliah pengantar statistik di Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada pertemuan minggu ke-6 ini kita akan bahas bagaimana menghitung nilai pusat data kelompok atau menghitung nilai pusat dalam tabel distribusi frekuensi. Menghitung nilai pusat data berkelompok dimaksud adalah menghitung mean, rata-rata hitung atau ekstrem, median, modus, kuartil, desil, persentil dalam tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita akan menghitung mean atau rata hitung. Untuk data kelompok disusun dalam tabel distribusi frekuensi, terdapat 3 cara dalam menghitung mean atau rata-rata hitung. Satu, yang pertama A, metode biasa. Metode biasa apabila telah tersusun dalam tabel distribusi frekuensi biasa, di mana FI frekuensi interval kelas ke I, XI titik tengah interval kelas ke I, maka min dapat dihitung dengan rumus bagi berikut. X strip sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai jumlah kelasnya K, yaitu perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi yang sekelas dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya, di mana K adalah jumlah kelas, X ada nilai tengah ke I, frekuensi interval kelas ke I. Baik, untuk lebih jelasnya lagi langsung ke contoh soal. Tentukan min dari berat badan 100 mahasiswa dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tabel 1. Di sini ada berat badan mahasiswa antara 60 sampai 62. Jumlahnya ada 10 orang. Kemudian 63 sampai 65 jumlahnya 64, 66 sampai 68 jumlahnya 69. Ini nilai tengahnya ya. 69 sampai 71 15, 72 sampai 74 jumlahnya 18 frekuensinya. Nah, nilai tengahnya itu batas tengah atas ditambah dengan batas tengah bawah dibagi 2. Maka ini kalau ditambahkan jadi 122 dibagi 2, 61. Ini kalau 65 tambah 63 dibagi 2, 64. Ini nilai tengahnya dijumlahkan dibagi 2, 69. Dan kelas yang keempat 70, yang keenam, yang kelima 73. Nah, untuk menghitung mean, maka kita harus membuat satu kolom lagi, nilai tengahnya kali frekuensinya kita kalikan masing-masing, kita jumlahkan. Jadi di bawah di kelompok ini jumlah frekuensi 100, maka perkalian antara frekuensi dan nilai tengah yang dalam kelas yang sama dijumlahkan, ketemu 6.718, sehingga rata-ratanya, rata hitung dapat dihitung dengan langsung rumusnya dimasukkan, maka tinggal jumlahnya ini 6.718 dibagi 118 ya. Maka akan ketemu 67,18. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode simpangan rata-rata. Min dengan menggunakan metode simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus yaitu X strip sama dengan M ditambah perkalian antara FI kali DI dibagi jumlah frekuensi, di mana M rata-rata hitung sementara diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar dari di sini misalnya yang terbesar 35, maka nilai tengahnya di sini 69, nanti titik tengah dari frekuensi kelas yang terbesar. Di sini kemudian apa itu DI? DI itu setiap nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Nah, sehingga di tabel di sini dari tabel di atas kita ulis ulang ada 5 kelas nomornya, kemudian berat badannya ini nilai tengahnya yang terbesar adalah 67. Pada saat di sini 67 yang terbesar. Nilai tengahnya 67. Ini 67 nih ya. Harusnya 67, salah ketik. 67 nilai tengahnya. Frekuensinya sama di sana. Oh, diambil dari frekuensi.
nilai tengah dari frekuensi terbesar. Karena frekuensi 35, maka di sini nilai tengahnya 67. Nah, untuk menghitung DI, di sini DI yang kelas pertama, jadi 61 kurang M negatif. Kemudian D yang kedua 64 kurang 67 min 3. Kemudian kelas yang ketiga 67 kurang 70, kemudian 70 kurang 63 plus 3, 73 kurang 76. Selanjutnya kita kalikan, yaitu DI kali frekuensinya. Jadi min 60, ini kalikan 75, ini 0, ini 45, 6 kali 18, 108, dijumlahkan 18. Nah, untuk menghitung min dengan simpangan rata-rata, M-nya ketemu 67 tadi, jumlah sigma perkalian antara FIDI dijumlahkan 18 dibagi jumlah frekuensinya 100. Sehingga akan ketemu 18 dibagi itu 0,18 sehingga akan ketemu 67,18. Ternyata sama dengan cara biasa. Cara yang ketiga yaitu dengan cara metode coding. Metode coding sering digunakan dalam data yang mempunyai nilai besar. Prinsipnya merupakan pengembangan metode simpangan rata-rata dan dapat dihitung dengan rumus X strip M plus C, C itu panjang kelas, kali jumlah antara frekuensi kelas kali UI dibagi jumlah frekuensi, di mana yang penting Anda menentukan rata-rata hitung sementara. Rata-rata hitung sementara itu sama prinsipnya, menentukan frekuensi yang terbesar dari semua kelasnya di situ, maka diambillah nilai tengah. Di sini dipilih nilai tengah frekuensi terbesar sama. Jadi rata hitung diambil frekuensi yang terbesar, kemudian di situ nilai tengah yang tertinggi itu frekuensi terbesar itu adalah nilai M. Nilai M adalah diambil dari nilai tengah dari frekuensi yang terbesar. Jadi ketemu M-nya 67 juga. Kemudian selisih batas C itu selisih batas tepi kelas atas dengan batas tepi kelas bawah. Jadi di sini tepi kelas di sini kalau 60 berarti 59,5, ini yang 62,5 atau 60,5 dikurangi 59,5. Atau Anda bisa menghitung selisih antara nilai tengah. 64 kurang 61 pasti 3. Nah, ketemu C-nya itu 3 di sini ya nih. Ini 3. Salah satu nih ya, boleh. Kemudian U itu apa? U itu setelah Anda tetapkan nilai rata-rata sementara, di sini akan otomatis nih FU-nya nih sejajar itu nilainya kondisinya posisi 0. Netral. Jadi ketika rata-rata terbesar, nilai tengahnya itu merupakan nilai rata-rata sementara, maka di sini U-nya 0, yang atas min 2, kemudian min 1. Kemudian dari yang ke atas negatif, yang ke bawah ini 1, kemudian 2. Jadi makin ke atas makin kecil, makin ke bawah makin besar. Intinya makin ke atas makin kecil. Maka ini min 2 dari min 1. Oke. Selanjutnya kita kalikan. Di sini FU kali UI, jadi min 1 kali 10 min 1 kali 10 min 10, min 2 kali 2 min 50, 0 kali 32 0, 1 kali 15, 2 kali 8 30. Dijumlah akhirnya 6. C-nya ketemu 3, maka rumusnya sama dengan X strip sama dengan M ditambah C-nya 3. Ini jumlah FI kalau adalah 6 dikali 100. Sehingga ketemu sama ini nilainya, yaitu 67,18. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung nilai pusat yang kedua, yaitu median dari data kelompok. Median pada prinsipnya menghitung nilai pusat berdasarkan nilai tengahnya dari data yang telah terurut dan telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ME yaitu sama dengan B0 sama ditambah setengah dari N, karena median itu setengah, jadi dasarnya setengah N, dikurangi sigma jumlah frekuensi sebelum
kelas frekuensi median dibagi frekuensi median kali nilai C. Jadi ini setengah N dikurangi sigma jumlah frekuensi sebelum kelas frekuensi median dibagi frekuensi median kali nilai C, ya. Di mana ME median B0 tepi bawah kelas median. Jadi ada kelas median itu ada nilai tepi-tepi bawahnya. N jumlah data. Ini jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median, C panjang interval kelas, FME frekuensi kelas median. Dalam mencari median, langkah pertama harus menetapkan dulu posisi di mana frekuensi kelas median dengan persyaratan, yaitu maka harus tahu posisi frekuensi kelas median. Syaratnya jumlah frekuensi harus lebih besar dari setengah dari data, lebih besar dari setengah N. Maka contoh untuk median dari tabel 1, berat badan mahasiswa di atas, maka kita menentukan bagaimana menentukan kelas median atau FME. Syaratnya harus jumlah frekuensi lebih besar dari setengah N. N-nya 100 harus lebih besar dari 50 kalau begitu. Oke. Maka F1, F2 kita jumlahkan, F1 10, 25, 32. 67 oke, berarti 50 lebih. Maka di sini frekuensi kelas median pada saat 32, sedangkan jumlah frekuensi sebelum kelas median itu 10 sama 25. Sehingga kelas median pada kelas yang ketiga dengan frekuensi kelas median yaitu 32. Maka di sini otomatis pada saat nilai batas kelas median di sini, nah karena di sini frekuensinya pada saat di sini 66, ini batas bawah, nilai tepi batas bawah itu 66 dikurangi setengah, maka di sini ketemu yaitu 65,5, jadi 6 kurang setengah. C-nya tadi sudah dihitung 3, frekuensi kelas median 32, maka dapat dihitung rumus median dari data distributif frekuensi. ME sama dengan B0 ditambah setengah dari N, dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median, dibagi frekuensi kelas median, kali panjang kelas, maka ini tadi 65,5, 100 bagi 2, kemudian ini tadi dijumlahkan, ini tadi 10 tambah 25, frekuensi kelas median 32 kali 3, setelah kita hitung, ini 50 dikurang 35 dibagi 32 kali 3. Jadi hitungannya ini 45 dibagi 32, maka ketemu 1,5 ditambah 65,8. Ketemu sama dengan 67,09. Demikian untuk menghitung nilai pusat dengan median. Jadi intinya Anda menentukan posisi di mana frekuensi kelas median. Dengan syarat jumlah frekuensinya harus lebih besar dari setengah data. Karena median itu prinsipnya adalah data di tengahnya. Oke, selanjutnya bagaimana menghitung modus data kelompok atau dengan simbol MO. Modus prinsipnya menghitung nilai pusat yang berdasarkan dari frekuensi yang terbesar. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Modus data kelompok dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan simbol MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kalikan C. Di mana MO modus yaitu modus, MO itu modus, L itu tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi intinya Anda harus menentukan frekuensi kelas modus. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sudah kelas modus, yaitu di sini D2 MO dikurangi MO indeksnya tambah 1, kalau tadi indeksnya dikurangi 1 yang D1 ya. Panjang interval kelas itu sama intinya. Anda bisa menghitung paling praktis ya nilai tengah antara selisih antara dua nilai tengah.
Baik, contoh tentukan modus dari data tabel di atas. Nah, modus pada kelas di atas itu frekuensi terbesar adalah di sini ketahuan modusnya terbesar 35. Maka frekuensi terbesar di sini, makanya kelas frekuensi modus pada antara kelas yang ketiga. Oke, di sini. Sehingga kelas ini sehingga modus pada kelas yang ketiga. Maka di sini frekuensi modus jumlahnya tadi 33 yang terbesar. Sehingga di sini akan ketemu L, nilai tepi kelas modus. Karena kelas modusnya di situ adalah tadi batas bawahnya 66, maka tepi kelas bawahnya di sini nilai L-nya adalah 66 kurang 0,5. Ini. Tepi bawah kelas modus sudah ketahuan. Kemudian D1 yaitu di sini frekuensi kelas ketiga dalam frekuensi modus dikurangi sebelumnya F2 yaitu 32 kurang 7. Kemudian D2 karena kelas modusnya yang ketiga maka di sini F4 dikurangi F modusnya, maka di sini 32 kurang 15. Ini kebalik ini ya. Jadi ini modus dulu, modus dikurangi 15 ketemu 17. Nilai sini tadi ketemu sama 3. Sehingga rumus modus MO L-nya 65,5 ditambah D17 dibagi D17 tambah 17 kali panjang kelas 3. Maka ketemu 65,5 ditambah 21/24 sehingga ketemu 65,5 ditambah 0,875 sama dengan 66,37,5. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.